Halo, kenalin aku Nadia Salma Safitri, NPM 120 104 210 045. Di sini aku mau ngebahas tentang pajak penghasilan orang pribadi atau PPHOP. PPHOP merupakan pengenaan pajak terhadap subjek pajak milik orang pribadi atas penghasilan atau pendapatan yang diterima dalam tahun pajaknya. Lalu dalam PPH orang pribadi ini ada subjek dan objeknya. Subjek PPHOP merupakan orang atau pihak yang bertanggung jawab atas pajak penghasilan yang diterima dalam tahun pajak maupun bagian tahun pajaknya. Nah, dalam subjek itu dibagi menjadi dua, jadi ada yang subjek dalam negeri dan ada juga subjek dari luar negeri. Untuk ketentuannya bisa dilihat. Sedangkan objek PPHOP merupakan penghasilan yang merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima orang pribadi baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk menambah kekayaan. Terus di objek PPH orang pribadi ini dibagi lagi, ada yang penghasilan dari pekerjaan, penghasilan dari modal atau investasi, penghasilan lain-lain, terus ada juga yang dikecualikan dari objek PPH gitu. Nah, untuk lebih jelasnya gitu mana aja sih yang termasuk ke dalam kategori yang sudah disebutkan bisa dilihat dalam Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008 pasal 4 ayat 1. Oh iya, dan gak semua orang yang punya penghasilan ini bakal harus bayar pajak penghasilan, tapi ada yang namanya PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Jadi itu tuh merupakan jumlah pendapatan dari wajib pajak orang pribadi yang dibebaskan dari PPH pasal 21. Nah, ini ada tarif PTKP menurut Peraturan Menteri Keuangan, yang mana 54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi, 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak kawin, 54 juta tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan suami, dan tambahan 4.500.000 untuk setiap tanggungannya. Nah, di sini ada tabel biar simple buat lihat tarif PTKP-nya. Gaji sebulannya 5 juta. Terus harus bayar pajak PPH 21 5%. Berarti 250.000 sebulan. Gede banget ya? Gak gitu dong cara ngitungnya. Jadi buat ngitung PPH 21 itu kita harus tahu dulu nih berapa penghasilan kena pajak atau PKP-nya kita itu. Nah, baru deh nanti PKP-nya itu dikaliin sama tarif PPH 21-nya. Sekarang kita langsung bahas aja kasus Sisi yang tadi itu. Nah, Sisi itu kan merupakan seorang karyawan tetap. Dia belum menikah dan tidak mempunyai tanggungan. Berarti status PTKP-nya dia itu TK0. Tadi kan penghasilan Sisi itu 5 juta dalam sebulan, berarti kalau setahun 60 juta. Lalu karena Sisi seorang karyawan tetap, maka ada pengurangan dari biaya jabatan sebesar 5% atau maksimal dalam setahunnya itu 6 juta. Berarti ini tuh 60 juta dikali 5% sama dengan 3 juta. Jadi penghasilan setahun dikurangi biaya jabatan itu 57 juta yang merupakan penghasilan neto. Terus untuk mencari PKP-nya, penghasilan neto itu dikurangi sama PTKP. Karena status PTKP Sisi itu TK0, berarti tarifnya 54 juta. Nah, berarti PKP-nya itu 57 juta dikurangi 54 juta sama dengan 3 juta. Nah, udah ketemu kan PKP-nya 3 juta. Baru deh dikaliin sama tarifnya sebesar 5%. Berarti dalam setahunnya itu PPH 21-nya itu 150.000. Kalau sebulan dibagi 12 jadi 12.500. Jadi buat Sisi PPH 21-nya itu bukan 250.000 tapi lebih kecil lagi, yaitu 12.500 dalam sebulan.